Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Khairisa Wendian Tias dari kelas 11 IPA 3. Jadi, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum sederhana tentang uji makanan atau mencari zat kandungan makanan pada bahan-bahan makanan yang akan diuji nanti. Apakah makanan tersebut itu mengandung amilum, protein, glukosa, ataupun lemak. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mencari zat kandungan atau mengetahui zat kandungan yang terdapat di dalam bahan-bahan makanan ini. Apakah itu mengandung amilum, protein, glukosa, ataupun lemak. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tentang teori zat kandungan pada makanan. Agar tubuh sehat dan tumbuh secara normal, ada 6 macam zat makanan yang dibutuhkan, yaitu ada amilum atau karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin, dan air. Karena makanan tersebut dapat kita peroleh dari berbagai macam bahan makanan. Makanan biasanya berasal dari hewan ataupun tumbuhan, dimakan oleh makhluk hidup untuk memberikan tenaga dan nutrisi. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu ada amilum. Amilum adalah karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, berwujud bubuk putih, tawar, dan tidak berbau. Amilum merupakan bahan utama yang dihasilkan oleh tumbuhan untuk menyimpan kelebihan glukosa dalam jangka waktu yang panjang. Hewan dan manusia juga menjadikan amilum sebagai sumber energi yang penting. Amilum tersusun dari 2 macam karbohidrat, yaitu amilosa dan amilopektin. Dalam komposisi yang berbeda-beda, amilosa memberikan sifat keras atau perak, sedangkan amilopektin menyebabkan sifat lengket. Yang kedua ada protein. Protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan beberapa sulfur serta fosfor. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dari virus. Protein terlibat dalam sistem kekebalan tubuh atau imun sebagai antibodi, sistem kendali dalam bentuk hormon sebagai komponen penyimpan dan alat transportasi hara. Yang ketiga ada glukosa. Glukosa atau gula sangat penting dalam produksi protein dan metabolisme lipid. Glukosa diserap ke dalam peredaran darah melalui saluran pencernaan. Sebagian glukosa ini kemudian menjadi bahan bakar sel otak, sedangkan yang lain menuju hati dan otot yang menyimpannya sebagai glikosa dan sel lemak. Dan yang terakhir ada lemak. Lemak itu sama dengan minyak. Lemak secara khusus bagi minyak nabati atau hewani berwujud padat pada suhu ruang. Lemak juga biasanya penyebutan minyak yang dihasilkan oleh hewan. Lepas dari wujudnya yang padat maupun cair, 1 gram lemak itu menghasilkan 9,3 kalori. Lemak itu terdiri dari unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memulai praktikum. Berikut adalah alat dan juga bahan-bahan yang akan digunakan pada praktikum kali ini. Nah, yang pertama di sini ada betadin atau yodium. Betadin ini berfungsi sebagai alat untuk mengetahui apakah makanan tersebut itu mengandung amilum, protein, ataupun glukosa. Bahan yang kedua yaitu ada kertas HVS yang sudah diberi nama untuk bahan-bahan makanannya. Nah, bahan yang kedua di sini ada minyak goreng. Selanjutnya ada keju, ada jeruk nipis, ada nasi yang sudah matang, ada putih telur, ada susu kental manis, ada tahu, ada ikan goreng yang sudah matang, ada gula pasir, ada pisang, dan ada mie instan yang sudah matang. Tidak lupa juga pergunakan stopwatch untuk memperhitungkan waktunya.
Setelah semua alat dan juga bahan-bahan telah dipersiapkan, langsung saja kita mulai ke praktikumnya. Let's go! Baik, langsung saja saya akan memulai pengujian pada praktikum kali ini. Langkah yang pertama yaitu saya akan meneteskan betadine ini ke masing-masing bahan makanan yang telah disiapkan atau yang ingin diuji. Masing-masing penetesannya yaitu 3 tetes. Yang pertama saya akan meneteskan kepada nasi 3 tetes. Yang kedua kepada putih telur. Yang ketiga kepada susu kental manis. Yang keempat kepada mie instan yang sudah matang. Yang kelima pisang. Yang ketujuh gula. Yang kedelapan ikan yang sudah matang. Yang terakhir tahu. Setelah diteteskan betadine ini, kita akan tunggu apakah terjadi reaksi atau tidak. Kita akan menunggu selama 5 menit. Jangan lupa stopwatch. 5 minutes later. Setelah 5 menit, maka pengujian telah selesai. Di sini sudah ada perubahan-perubahan reaksi yang terjadi pada bahan-bahan makanan yang tadi diuji dengan betadine ini. Yang pertama di sini ada nasi. Menurut saya perubahan yang terjadi pada nasi yaitu ada amilum. Mengapa? Karena warna yang terjadi pada nasi di sini yaitu hitam kebiruan. Hitam kebiruan menurut teori itu menandakan bahwa kandungan yang ada dalam makanan tersebut yaitu amilum atau karbohidrat. Untuk yang kedua yaitu ada putih telur. Nah, di sini warna betadine itu sudah hilang, hilangnya itu dia menyusut ke bawah. Menurut saya penyusutan ini terjadi di kertas, yaitu kertas berubah menjadi warna ungu. Warna ungu ini menandakan bahwasanya telur itu mengandung protein. Yang ketiga di sini ada susu. Menurut saya susu ini terjadi perubahan yaitu glukosa. Mengapa? Karena susu ini berubah warna menjadi merah kebataan. Nah, menurut teori warna merah kebataan itu berarti zat yang terkandung itu adalah glukosa. Yang keempat di sini ada mie instan. Mie instannya saya itu terjadi perubahan yaitu hitam kebiruan. Jadi mie instan ini menandakan memiliki kandungan zat amilum atau karbohidrat. Menurut teori warna hitam kebiruan itu menandakan amilum atau karbohidrat. Yang kelima yaitu pisang. Di sini pisang berubah warna menjadi merah kebataan. Jadi pisang mengandung zat glukosa. Mengapa? Karena menurut teori warna merah kebataan itu berarti zat yang terkandung itu adalah glukosa. Yang keenam di sini ada gula pasir. Gula pasir sama seperti pisang dan susu. Di sini warna yang terjadi yaitu merah kebataan. Berarti gula pasir ini mengandung zat glukosa. Nah, yang ketujuh di sini ada ikan. Ikan ini sama seperti yang terjadi pada telur, yaitu betadinnya mengalami penyusutan yang menyebabkan kertasnya berwarna ungu. Warna ungu ini menandakan zat terkandung pada ikan adalah protein. Yang terakhir ada tahu. Tahu ini sama seperti putih telur dan juga ikan, yaitu
betadinnya mengalami penyusutan atau menghilang yang menyebabkan kertasnya berwarna ungu. Zat yang terkandung berarti adalah protein. Ini dia bahan-bahan untuk mengidentifikasi apakah bahan-bahan tersebut mengandung lemak atau tidak. Yang pertama, saya akan mengoleksi secara horizontal bahan-bahan tersebut. Setelah semua bahan telah diaplikasikan pada kertas HVS, lalu dijemur di bawah sinar matahari selama 5 menit. 5 minutes later. Setelah 5 menit, mari kita cek hasilnya apakah bahan makanan tersebut mengandung lemak atau tidak. Nah, kalau minyak goreng ini mengandung lemak, mengapa? Karena minyak goreng ini menerawang terhadap sinar matahari. Dan untuk keju sama seperti minyak goreng tadi, bahwasanya keju ini mengandung lemak. Bisa dilihat bahwa jeruk nipis ini tidak mengandung lemak. Mengapa? Karena jeruk nipis ini tidak menerawang sama sekali. Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat diketahui bahwasannya bahan makanan yang telah diteteskan cairan betadin atau yodium itu mengalami suatu perubahan reaksi. Yang pertama itu apabila bahan makanan tersebut berubah menjadi warna biru tua atau kehitaman, maka zat yang terkandung di dalam bahan makanan tersebut itu adalah amilum atau karbohidrat. Semakin gelap warnanya, maka akan semakin banyak amilum yang terkandung di dalam bahan makanan tersebut. Pada praktikum yang telah saya lakukan, bahan makanan yang mengandung amilum itu ada dua, yaitu ada nasi dan ada mie instan. Yang kedua, apabila perubahan warna yang terjadi itu berubah menjadi warna ungu, maka zat yang terkandung di dalam bahan makanan tersebut itu adalah protein. Semakin pekat warna ungunya, maka akan semakin banyak protein yang terkandung di dalam bahan makanan tersebut. Pada praktikum yang telah saya lakukan, bahan makanan yang mengandung protein itu ada 3, yaitu ada telur putih atau putih telur, tahu, dan juga ikan. Yang ketiga, apabila perubahan warna tersebut menjadi warna merah bata, maka zat yang terkandung di dalamnya itu adalah glukosa. Semakin pekat warnanya, maka akan semakin banyak glukosa yang terkandung di dalam bahan makanan tersebut. Pada praktikum yang telah saya lakukan, glukosa itu terdapat di dalam pisang, gula, dan juga susu kental manis. Dan untuk pembuktian pada lemak itu, apabila kertas tersebut dapat diterawang, itu berarti bahan makanan tersebut itu mengandung lemak. Dan dari ketiga bahan tersebut, yaitu ada minyak, keju, dan juga jeruk nipis, hanya ada 2 bahan makanan yang mengandung lemak, yaitu ada minyak goreng dan juga keju. Dari kedua bahan itu dapat diterawang, yang artinya dari kedua bahan itu mengandung zat lemak. Berdasarkan praktikum sederhana yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwasannya bahan makanan yang telah diteteskan oleh cairan betadin atau yodium itu mengalami suatu perubahan yang berbeda-beda. Perubahan yang pertama itu adalah apabila bahan makanan tersebut berubah menjadi warna biru tua atau kehitaman, maka bahan makanan tersebut itu mengandung zat amilum. Yang kedua, apabila bahan makanan tersebut berubah menjadi warna ungu, maka zat yang terkandung itu adalah protein. Yang ketiga, apabila bahan makanan tersebut berubah menjadi warna merah bata, maka zat yang terkandung itu adalah glukosa. Dan yang keempat, setelah dioleskan atau diaplikasikan bahan makanan tersebut kepada kertas HVS lalu dijemur terhadap sinar matahari selama 5 menit, dan apabila kertas HVS tersebut bisa diterawang,
maka bahan makanan tersebut itu mengandung zat lemak. Oke, baiklah, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan dari hasil praktikum sederhana yang telah saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.